Berkali-kali kita mendengar bahwa pemerintah sudah berupaya menyeret pelaku pembakar hutan dan lahan ke ranah hukum. Kendala muncul dengan adanya penafsiran penyidik bahwa yang dilakukan bukan kejahatan alias tidak melanggar undang-undang. Bahkan kita semua mendengar bagaimana pihak penegak hukum justru mendapat perlawanan di saat hendak menangani kasus pembakaran lahan ini. Mengapa jalur hukum belum berkontribusi banyak dalam melawan masifnya pembakaran hutan di negeri ini? Kami akan membahasnya dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Kalisa Khalid. Selain itu melalui sambungan telepon ada Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Fuad. Ibu, Bapak, selamat malam. Saya ke Pak Nazir terlebih dahulu. Pak Nazir masih bersama kami, Pak? Sudah bersama kami? Ya, selamat malam, Mas Rafito. Ya, Pak Nazir, kita sudah melihat rekaman yang menunjukkan bahwa Bapak dihalang-halangi untuk melakukan inspeksi. Bagaimana ceritanya, Pak? Kapan itu terjadi? Kejadiannya kemarin siang, tapi mungkin saya minta waktu sedikit untuk memulai latar belakang begitu. Jadi pada bulan Juni kami menerima surat dari masyarakat dari Pulau Padang yang pada prinsipnya mengeluhkan kegiatan perusahaan membuka hutan lahan gambut dan juga membuka kanal yang semestinya sudah tidak boleh. Kemudian kita melakukan verifikasi, bahkan perusahaan yang bersangkutan kita panggil ke kantor pada bulan Agustus, mereka datang mempresentasikan apa yang sedang terjadi, dan kemudian pada kesempatan awal September ini kemarin tepatnya kami langsung menuju Pulau Padang, itu perjalanan beberapa jam dari Pekanbaru, kemudian harus menggunakan kapal sampai ke Pulau Padang, ingin melihat verifikasi dari perusahaan dan juga langsung bertemu masyarakat, melihat fakta di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan baik perusahaan maupun masyarakat. Jadi kira-kira itu, tapi ya sayangnya ketika tiba di lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat, memang terlihat ada bukaan cukup luas lahan gambut, ada bukaan kanal baru juga. Pihak perusahaan sudah menunggu kami dan mengatakan tidak boleh memasuki wilayah kerja mereka. Sekalipun demikian, kami tetap menjalankan tugas, mengambil data-data, titik koordinat, foto-foto yang penting, dan melakukan wawancara on the spot kepada pihak perusahaan. Pihak perusahaan cenderung tidak mau menjawab, jadi kita berwawancara dengan masyarakat. Masyarakat menjelaskan kurang lebih kronologis keadaan kenapa mereka protes, kebun mereka merasa dirampas oleh perusahaan, dan juga ada hutan gambut yang tertebang oleh perusahaan cukup luas, itu klaim masyarakat. Kita tanya ke tim ahli kami yang pernah ke areal tersebut pada 3 tahun lalu melakukan kajian lapangan, dan tim ahli kami mengatakan kedalaman gambut di areal itu 5-8 meter. Itu kategorinya dalam, menurut undang-undang tidak boleh. Lebih dari 3 meter tidak boleh. Jadi ini ada indikasi memang pelanggaran, tapi tentu akan kita periksa lebih lanjut. Bapak melakukan inspeksi dan apakah mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan di markas mereka, di headquarters mereka? Karena kan ini kan on the spot nih, Bapak dihalang-halangi oleh petugas keamanan. Dan apakah sudah mengkonfirmasi itu ke perusahaan dan bagaimana tanggapan mereka kalau sudah? Ya, jadi kemudian pada itu kejadian siang hari ya, kemudian kan saya majukan perjalanan seterusnya. Setelah kembali ke Pekanbaru, pada malam harinya baru saya kirimkan pesan kepada top manajemen dari perusahaan tentang insiden yang sangat disayangkan. Tentu perusahaan langsung menjawab, menyatakan permohonan maaf dan minta waktu untuk segera bertemu dengan kami. Dan pada hari Jumat kami sepakati dari BRG maupun dari Dirjen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan bersama-sama kami menerima perusahaan itu menghadap dan memberikan versinya. Tentu kita sudah mempersiapkan beberapa data analisis kami dari kunjungan ini dan perintah kepada mereka. Baik. Sepanjang perjalanan Bapak ini kurang lebih sudah beberapa bulan Badan Restorasi Gambut dibentuk. Mungkin sudah 1 tahun barangkali ya. Apakah ada semacam sikap semacam ini yang Bapak sering temui di lapangan? BRG dibentuk pada bulan Januari oleh Presiden. Ya. Jadi 7-8 bulan ya kan praktis ya. Ya. Kalau bertemu dengan di lapangan begitu ya, dengan perusahaan, dengan masyarakat,
dengan sama kawan-kawan tentu media ataupun penggiat lingkungan dan sosial, selama ini belum pernah ada kejadian seperti ini. Jadi selama ini segalanya saya kira cukup konstruktif, banyak masukan yang kami terima, tentu juga banyak kritik. Para pemerintah harus lebih giat melakukan 1, 2, 3, 4, itu kita catat semua dan kita olah. Kita koordinasikan di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun di tingkat pemerintah pusat. Ini memang baru kejadian pertama perusahaan di lapangan menunjukkan itikat tidak kooperatif. Baik. Dalam perjalanan Bapak melakukan inspeksi di lapangan, apakah juga sebelumnya mengikut sertakan TNI atau polisi dalam melakukan kegiatan ini? Untuk perjalanan kali ini kami didampingi oleh Polhut, Polisi Hutan. Ya. Ada 3 personel yang mendampingi kami, tetapi tidak ada dari TNI dan Polri, walaupun terus terang ya kami ditawarkan juga oleh rekan dari Polri untuk pengamanan, tapi saya katakan tidak perlu, cukup dengan Polhut. Lagi pula Polhut dan Manggalakni juga ada yang menemani, karena mereka yang tahu persis titik-titik api ada di mana. Dari sementara memang saya kira cukup dari Polhut dan Manggalakni. Pak Nazir, dalam perjalanan 7 sampai 8 bulan, ini memasuki bulan ke-9 kalau begitu ya, kerja badan yang Bapak pimpin ini, ada nggak temuan yang signifikan yang menunjukkan bahwa bagaimana lahan gambut kita memang disalahgunakan oleh korporasi? Ya, jadi dari 7 provinsi wilayah kerja kami petakan ada 12,9 juta hektar lahan gambut. Dari seluas 12,9 juta hektar itu yang kira-kira masih utuh tinggal 6, sekian juta hektar, jadi setengahnya ya. Setengahnya lagi sudah terbuka berkanal, ada yang masif sekali kanalnya dan itu mengakibatkan kekeringan sehingga mudah terbakar. Sayangnya memang beberapa daerah kubah gambut, jadi kubah gambut itu penting sekali untuk menyimpan air, dan mestinya kubah gambut itu dilindungi, sudah keburu atau terlanjur ditanami, mendapat izin dan dibuka. Ini tantangan berat kita. Kalau gambut yang masih bagus, kubah yang masih bagus, pemerintah sudah bertekad kuat sekali dan disetujui oleh Presiden di dalam rapat kabinet terbatas, itu harus dilindungi. Perusahaan atau asosiasi industri yang kami temui rata-rata memberikan dukungan mereka untuk melindungi sisa 6 juta hektar tersebut. Yang akan menjadi PR berat ialah kubah gambut yang sudah terlanjur dibuka dan tertanami. Tapi sesungguhnya 6 juta itu ditanami oleh kebanyakan porsinya berasal dari korporasi kan Pak? Sisa dari... yang sudah ditanami, yang sudah ditanami? 6 juta yang ditanami itu mungkin setengah-setengah, Mas. Nah, itu di korporasi, setengah oleh masyarakat. Oke. Nah, yang tersisa setengahnya yang tersisa itu berdekatan dengan lahan yang sudah dibuka? Umumnya berdekatan, ya. Jadi ada tinggal yang tunggu waktu saja? Ya. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, begitu juga dengan Pak Martinus dan Ibu Halisa, Mbak Halisa. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, mari kita lanjutkan perbincangan ini. Saya mau ke Kombes Martinus Sitompul. Pak, kita sudah mendengar Pak Kapolri juga menjamin bahwa ini SP3 ini terjadi sebelum saya menjadi Kapolri. Dan ada komitmen dari Pak Kapolri yang mengatakan bahwa kalau berurusan sama korporasi akan diselesaikan di Mabes Polri. Dan silahkan yang sudah terjadi diperadilankan saja, begitu ya. Ini sebenarnya menunjukkan komitmen. Ya, ini salah satu komitmen bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Polda Riau kemudian mau digugat, silakan. Tapi kami dari sisi pengawasan akan tetap melakukan, satuan atas melakukan. Oke, jadi sekarang ini dari 15 kasus ini ada pendalaman lagi nggak dari pusat?
sudah dilakukan upaya-upaya pendalaman. Tim itu datang ke Polda Riau, kemudian digelar. Jadi ada 3 kategori tidak cukup bukti ini. Kita ketahui kan penghentian penyidikan itu karena 3 hal. Tidak cukup bukti, kemudian bukan pidana, dan kemudian demi hukum tersangka meninggal dunia atau ini nebis in idem atau pernah yang dilaporkan. Nah ini tidak cukup bukti. Kemudian diklasifikasi, ada 3 hal yang mengklasifikasi dari 15 itu. 4 perusahaan, yang pertama adalah karena memang itu sudah bukan lahannya lagi karena izinnya sudah tidak ada. Izinnya sudah bukan mereka punya lagi. Yang kedua, karena memang di situ ada sengketa. Jadi ada 8 perusahaan itu sengketa. Sengketa itu begini, ada 3.000 misalnya, 3.000 hektar. Yang dikuasai itu hanya 200, tetapi yang lain itu dalam sengketa. Jadi memang sulit untuk menentukan kemudian mereka menjadi tersangka. Kemudian yang terakhir ada 3 perusahaan lagi karena titik apinya itu ada di danau dan tempat pemancingan yang merupakan hasil dari terjadi kebakaran di lokasi tersebut. Dan itu bukan merupakan lahan ya, bukan merupakan lahan, tapi itu tempat yang katakanlah tadi seperti ada danau, tempat banjir. Jadi memang 3 kategori itu yang memposisikan 15 Artinya perusahaan begini, ini. dari 15 kasus yang di SP3 ini, Mabes Polri melihat bahwa ini sudah proporsional penetapannya. Sudah proporsional. Oke. Ya. Namun apabila memang ada yang Keberatan dan lain keberatan, sebagainya. ya, ada mekanisme hukumnya. Walhi melihatnya bagaimana? Ya, pertama sebenarnya kami menyesalkan ya terjadinya dikeluarkannya SP3, dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Riau, di beberapa provinsi yang lain juga ada SP3 terhadap korporasi. Nah sebenarnya ini tidak perlu terjadi jika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian menggunakan salah satu instrumen hukumnya Undang-Undang 32 tahun 2009 yang melihat ini bukan hanya kejahatan biasa, gitu ya. Ini adalah kejahatan luar biasa, dan sebenarnya dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 itu mengakomodir prinsip strict liability. Jadi tidak perlu pembuktian gitu, tapi ketika misalnya di wilayah konsesi ditemukan titik api, Maka dialah yang bertanggung jawab. Itu diakomodir dalam undang-undang, dan itu harusnya bisa digunakan. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya tidak cukup bukti dan seterusnya. Dan terkait dengan konflik, di sebagian besar memang berkonflik dengan masyarakat, tapi yang perlu dilihat adalah biasanya itu adalah di perbatasan. Dan ini juga yang yang seringkali Di perbatasan wilayah konsesi. di perbatasan wilayah konsesi. Kalau di tengah-tengah nggak ada isu. Di tengah-tengah ya biasanya memang dikuasai oleh korporasi begitu ya. Nah ini yang kami sebenarnya mengajak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk lebih jauh mendalami kejahatan korporasi di sini begitu. Dan kami melihat sebenarnya ini presiden buruk ya bagi komitmen penegakan hukum dari presiden kemudian juga Kapolri. Kalau kita ingat sebenarnya ketika terjadi asap tahun 2015 yang sangat masif, Kapolri sebelumnya sudah menyatakan komitmennya untuk penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Nah ini kan sebenarnya tamparan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Nah kami mendesak sebenarnya evaluasi menyeluruh ya. Kalau saya kira komitmennya Kapolri adalah secara tegas menyatakan bahwa akan reformasi di tubuh internal kepolisian. Saya kira ini momentum, Pak. Momentum untuk Kapolri melakukan evaluasi, melakukan reformasi di tubuh internal. Dan Pak Martin kan bagian dari rejim baru juga nih, rejim baru Polri. Lepas dari 15 kasus itu, kita juga punya isu bagaimana kemudian kita dikejutkan oleh gambar sejumlah anggota Polri yang berkumpul-kumpul dengan perusahaan pemilik konsesi hutan, dan kemudian wah ini apakah kemudian happy bersama ini membuat mereka tidak tajam dalam penegakan hukum. Ya, itu timingnya saja berfoto itu dikaitkan dengan SP3 dan memang ya dikemas oleh teman-teman untuk semakin membuat suasana ini menghangatkan suasana. Tapi faktanya adalah itu ada satu pertemuan, ini ada kasus sebelumnya di Meranti. Ada tim dari Mabes Polri, Propam, turun ke Mabes Polri. Ini untuk kasus ini ya? Kasus Meranti. Ya. Untuk kasus Meranti. Nah, foto-foto ini hubungannya sama itu? Ya, hubungannya sama itu. Nah, mereka berkomunikasi, ada di satu tempat, kemudian berkumpul, tiba-tiba ada orang yang habis nge-gym, ya, kemudian itulah yang dianggap oleh pengusaha itu. Kemudian bersitu foto, sudah berangkat mereka kembali. Nah foto itu kemudian oleh Kapolres diupload di pad-nya dan ini yang diambil oleh
followernya, katakanlah seperti itu ya, sehingga kemudian memunculkan momennya ada SP315. Ternyata yang di foto itu adalah, Walaupun sebenarnya orang awam berpikir begini, polisi nggak usah dekat-dekat sama mereka lah, wong mereka kita duga adalah pembakar hutan, ya kalau misalnya proporsional aja di kantor misalnya. Itu nggak kira-kira Mbak Kalisa? Ya, saya kira kan sebenarnya peristiwanya ini menjadi mencederai ya rasa keadilan bagi masyarakat. Apalagi sebelumnya itu korban dari kebakaran hutan dan lahan begitu masif ya, korbannya sangat banyak. Nah, saya kira sebenarnya Pak Martin, saya sudah berapa kali ya kita ketemu dan menyampaikan sebenarnya ini akan sangat baik jika tidak hanya bicaranya atau pengusutannya pada etika, gitu, etika profesi gitu. Tapi bagaimana mendalami ya peristiwa misalnya kumpul dengan pengusaha begitu. Kami melihat kok ini seperti memang praktek buruk dari korporasi selama ini menggunakan aparat penegak hukum ya, dan begini, kami melihat. Tapi kalau dalam posisi foto tersebut itu sudah dilakukan pemeriksaan dan clear bahwa itu adalah pertemuan dalam kaitan yang tidak disengaja. Jadi tidak sudah ada penjelasan, jangan dikemas lagi bahwa itu didalamin lagi. Sudah clear itu bahwa pertemuan itu adalah dalam rangka itu ada seorang yang lewat, mereka baru habis olahraga, ketemu di satu tempat itu. Tidak dalam kaitan minum-minum terus. Itu adalah bagian dari. Jadi pertemuannya tidak sengaja? Tidak sengaja, dan itu dari tim dari Mabes itu memproses kaitan dengan mendalami kasus yang meranti, ada penyerangan terhadap Jadi ini Polsek, ya, pihak-pihak ada pihak-pihak yang mau melintir ini. Ya, melintir. Saya kira itu udah clear penjelasan itu. Hanya memang momennya setelah kelihatan ada pengusaha-pengusaha kemudian dikaitkan dengan SP3. Saya kira itu tidak tepat juga kalau kita ingin mengekspos hal yang seperti ini yang sudah disampaikan. Saya kira sebenarnya bukan eksposnya, Pak. Justru sebenarnya ini kan momentum ya. Momentum bagi Kapolri, institusi kepolisian untuk kita mengajak sebenarnya untuk mendalami kejahatan korporasinya sendiri, begitu. Apalagi sebenarnya terkait dengan perusahaannya adalah sebenarnya yang diduga melakukan pembakaran, begitu. Nah, ini saya kira kerjasama dengan tentu saja masyarakat sipil menjadi penting, gitu. Karena sebenarnya kita juga nggak bisa mengakseskan ketika misalnya disidik oleh Propam sejauh mana, karena pasti publik juga tidak tahu banyak proses di Propam. Nah, ini saya kira menjadi penting, transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi di internal kepolisian. Gitu. Itu foto kapan sih diambilnya? Ya, baru beberapa bulan. Dalam bulan Agustus lah. Ya. Pasca kejadian di Meranti ya. Saya mau ke Pak Nazir kembali. Pak Nazir, waktu Bapak masih bersama kami, Pak? Baik. Pak Nazir, waktu kita kembali ke video yang kita habis tayangkan tadi, waktu Bapak datang ke lokasi dan Bapak melihat itu aparat militer, begitu. Apakah kemudian Bapak, artinya ada penjelasan yang sudah cukup dari, kalau katakanlah mereka diberdayakan begitu ya, menggunakan bahasa yang paling halus, diberdayakan untuk pengamanan lahan, apakah mereka tahu fungsi badan restorasi gambut itu apa dan seterusnya? Pertama saya kira mereka bukan bagian dari militer. Mereka ialah security guard ya. Jadi hanya security saja. Ya, satuan pengaman dari perusahaan yang memang bertugas menjaga keamanan begitulah. Jadi bukan unsur militer dan bukan unsur penegak hukum lah ya? Bukan ya. Oke, jadi mereka semata-mata hanya security? Hanya security. Bapak mengkonfirmasi nggak Pak ke pihak perusahaan, apakah petugas security itu diberitahu bahwa inilah tugas yang dilakukan oleh badan yang Bapak pimpin? Jadi saya kan datang bersama personel Polhut ya, dari Kementerian LHK. Mereka yang membantu menjelaskan ini dalam tugas negara, Eksi bersama Kepala Badan Restorasi Gambut, suatu badan yang bertugas gini, dan seterusnya. Tapi tampaknya penjelasan itu tidak bisa diterima oleh personel pengaman perusahaan. Oke. Dalam perjalanan Bapak melakukan pemeriksaan, apakah ada keterlibatan pihak militer dan polisi dari berbagai tempat yang Bapak kunjungi untuk pengamanan?
Kalau pengamanan terhadap perusahaan tidak. Jadi kami sebetulnya sedang melihat upaya-upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Saya malah harus mengatakan memberikan apresiasi kepada rekan-rekan dari TNI Polri. Karena banyak yang kami jumpai mereka betul-betul bekerja siang malam untuk membantu ya pemadaman ya bersama masyarakat, yaitu masyarakat peduli api dan penggeraknya dari LHK. Saya rekan-rekan media kami juga sangat bersimpatik karena itu ada yang sudah dua minggu betul-betul di lapangan di bawah tenda karena hujan sampai jatuh korban juga kan dari mereka untuk pengamanan ini. Ya. Baik, Pak Nazir, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas video yang sudah dibagi ke CNN Indonesia. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Kita harapkan Badan Restorasi Gambut ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya hilangnya asap dan titik api di Indonesia. Mari kita kembali ke pembahasan selanjutnya. Ada masalah yang masih ramai diperbincangkan tentang penyanderaan yang dilakukan oleh massa yang diduga di belakangnya dibackingi oleh korporasi pemilik konsesi dari lembaga pemerintah nih, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sampai sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan, Pak? Mas Alvito, dalam proses penegakan hukum itu ada 4 yang mempengaruhi satu proses penegakan hukum. Pertama aparaturnya, yang kedua undang-undangnya, yang ketiga adalah masyarakatnya, dan keempat sarana dan prasarana yang ada. Nah, yang dilupakan selalu adalah masyarakat yang kita hadapin. Masyarakat yang kita hadapin juga kita harus bisa bedakan antara mereka yang menengah ke atas, kemudian antara menengah ke bawah, dan mereka yang betul-betul marginal atau dalam kita bagi 2, mereka yang agraris dan perkotaan. Melakukan penegakan hukum terhadap kedua yang berbeda itu, kita harus melihat juga ada perbedaan-perbedaan, di mana ada budaya-budaya hukum yang melekat di sana, ada budaya-budaya kehidupan masyarakat, tradisi-tradisi masyarakat yang ada di sana. Nah, yang sering tidak hanya mereka yang 2 dilakukan penghadangan, dalam istilah kami mungkin menghadang ya, tidak sandera. Karena kalau sandera itu adalah merampas kemerdekaan, tidak bisa apa-apa, tidak bisa telepon, dalam keadaan tersekap, dalam keadaan tertawan. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu banyak yang dilupakan untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk sama-sama izin lah, seperti misalnya kami melakukan satu proses penegakan hukum, kita panggil RT RW untuk hadir bersama-sama, dan ini yang jadi ini salahnya polisi hutan KLH. Saya kira bukan soal salah tidak salahnya. Saya kira komunikasi, koordinasi itu penting untuk menghargai di sebuah tempat itu melakukan ada apa sih tradisi yang di sana. Saya kira Nini Mama, RT RW kita masih ada legal formal yang. Tapi kan kalau dibilang ini sudah darurat, Pak, kan polisi juga punya standar kedaruratan, dan kedaruratan itu kan membutuhkan langkah taktis gitu. Apakah kemudian mereka tidak berizin kepada pihak-pihak dan melaksanakan tugasnya kemudian salah? Saya kira otoritas yang dimiliki masing-masing silakan di jalan, tapi kan yang kita hadapin itu adalah massa. Dalam konflik-konflik sosial yang berlatar belakang sumber daya alam, ada konflik sosial lain, ada yang berlatar belakang agama, ada yang lahan, ada yang perbatasan. Ini membutuhkan satu penanganan tertentu, dan dengan undang-undang penanganan konflik sosial kita sudah tahu siapa yang di depan gitu ya, yang harus bersama-sama, tidak hanya sendiri di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah polisi sudah menemukan hubungan antara massa dengan korporasi terkait dengan penyekapan ini? Tapi nanti dijawabnya, kami akan kembali saat lagi. Mari kita lanjutkan. Saya mau mencoba untuk mengquote apa yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, yang mengatakan, yang mengincar, saya mengutip secara spesifik menyebutkan PT APSL. Dengan insiden ini, penyelidikan pada PT APSL jadi prioritas kami. 3 poin terpenting terkait dengan APSL, perambahan hutan, kebakaran di kebun, dan penyanderaan. Ditambahkan lagi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum yang mengatakan kasus kebakaran APSL diambil alih Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK. Sudah ada koordinasi dengan polisi soal ini? Kalau soal ini kami, kalau di APSL itu kan tidak ada dalam penanganan kita ya, tapi ditangani oleh PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang ada di KLHK ya. Nah,
Kalau terkait yang katakanlah yang menyandera, menghalang-halangin atau menghadang, Itu pidana. ya tentu kita membutuhkan satu laporan karena di pasal 216 KUHP itu jelas diatur bagi aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dihalang-halangi itu bisa dipidana bagi mereka yang menghalangi. Penyidikan sudah berlangsung? Belum ada laporan sampai saat ini karena dia aparatur sendiri. Oke, Tentu belum dia ada yang laporan dari belum ada. KLH ke polisi. Laporan Kapolres Rokan Hulu sudah menelpon tapi tidak direspon oleh yang kepala unit di daerah Riau tersebut. Itu KLH belum ini? merespon. Iya, KLH. belum merespon. Di SMS juga belum merespon. Sampai tadi saya cek terakhir, bagaimana ada laporan? Tidak ada. Saya sudah telepon, saya sudah SMS tapi tidak dibalas. Tentu kita butuh laporannya itu karena bukan delik aduan. Mudah-mudahan bukan karena distrust ya, bukan karena distrust ya. Saya kira tidaklah, kita karena sama-sama aparatur, ya kan kita bekerja masing-masing. Baik, gimana Mbak tanggapan? Ya, saya kira pertama saya mau menyoroti yang soal penegakan hukum dalam Karhutla ya. Saya kira menjadi penting untuk koordinasi antara aparat penegak hukum baik di kepolisian yang juga punya kewenangan itu dan KLHK. Ini menjadi penting sebenarnya karena Presiden sendiri punya komitmen untuk itu. Nah, ini kan jadi seperti jalan sendiri-sendiri. Kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan dan kemudian SP3. LHK punya sendiri. LHK punya sendiri. Saya Kami kira berharap SP3 kan sudah saya jelaskan. Iya, tapi Iya. saya berharap tentu karena banyak sekali kita mencatat ya ini Itu bahasa ala ya. Ala wali. Tapi kami mencatat sebenarnya data yang dikeluarkan oleh Mabes Polri sendiri ya. Sebagian besar yang ditangkap itu perorangan atau masyarakat dan bahkan laporan terakhir ya di Kalimantan Barat saja lebih dari 500 orang masyarakat yang ditangkap oleh aparat kepolisian dan ada juga yang ditangkap oleh TNI dan kemudian diserahkan kepada kepolisian. Padahal gitu ya, kalau kita melihat kenapa belasan tahun ini kebakaran hutan dan lahan terus terjadi, itu karena memang yang aktor utamanya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Siapa? Yaitu kejahatan korporasinya. Titik api menunjukkan dan ini data yang dikeluarkan sendiri oleh pemerintah ada 446 entitas perusahaan. Ya. Nah sayangnya Mabes Polri itu hanya mengusut 17 korporasi. Gitu. Nah ini saya kira menjadi tantangan buat aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan tentu saja juga KLHK sejauh mana keseriusan dalam penegakan hukum. Nah sebenarnya kami khawatir berbagai peristiwa yang terjadi ya, sebenarnya kasus penyanderaan KLHK ini sebenarnya bukan kejadian yang pertama untuk menurunkan kewibawaan negara. Ini kasus kedua setidaknya di 2015 di PT MHP di Sumatera Selatan, surat dari Menteri Lingkungan Hidup itu dinyatakan palsu oleh Bupati Musirawas ketika terjadi penggusuran terhadap 900 orang dan sampai saat ini masih ada di pengungsian. Itu sebenarnya menunjukkan bagaimana tidak berwibawanya negara di mata korporasi dan kenapa tidak berwibawa dan pemerintah daerah juga. Kenapa tidak berwibawa? Salah satunya karena selama ini memang tidak pernah. Tapi saya kok agak concern ya, Pak Martin, ketika kita punya musuh bersama nih yang namanya kebakaran hutan, kabut asap dan titik api, KLH jalan sendiri, polisi jalan sendiri. Itu kan sebenarnya yang kita tidak harapkan sebenarnya. Apalagi ada insiden yang penting sebenarnya soal penyanderaan ini kan garda depan soal ketertiban sosial kan ada di tangan Bapak sebenarnya gitu. Ya, memang kita kan memiliki masing-masing kewenangan. Kalau KLHK dengan PPNX-nya itu melalui undang-undang kehutanan, ya, ada perkebunan juga ya. Dan tentu ini sama-sama. Saya kira siapa yang menemukan tidak ada masalah ya. Yang penting kan ada sinergi polisionalnya di situ. Bagaimana informasi yang didapat itu dibagi, di-share, kita bisa berkomunikasi. Wah, juga kalau punya data silakan ya kemana sama-sama. Tentu ini jadi penyanderaan itu kan bukan delik aduan ya? Bukan, karena itu kan delik pidana, seharusnya kan bisa masuk dengan sendirinya polisi. Apa harus menunggu laporan? Karena kan itu bukan merampas kemerdekaan, tapi menghalang-halangin petugas aparatur negara. Nah, di situ aparatur negaranya siapa? Tentu yang bersangkutan kan harus melaporkan. Jadi ada di pasal 216 KUHP yang menyatakan demikian. Jadi nggak bisa tuh ya, nggak bisa bergerak langsung polisi untuk atas nama ya hilangnya kebakaran hutan gitu. Di dalam satu konflik seperti ini, ya kita patut menaruh apresiasi lah kepada kedua belah pihak.
masyarakat dalam hal ini dan KLHK. KLHK punya senjata saat itu, ya. Kemudian masyarakat juga punya senjata tajam. KLHK juga 7 senjata. Senjata juga nggak ada gunanya kalau ratusan orang yang dihadapi kan? Ya, itu juga yang dihadapin kita kan dalam aksi-aksi demo kan selalu seperti itu. Tapi kita mereka kedua sepakat untuk lebih soft menyelesaikan sehingga kita hadir di situ. Tapi sekali lagi ya saya agak concern sih, Mbak. Sebenarnya gini, kepolisian jangan hanya menggunakan KUHP, tapi juga bisa sebenarnya menggunakan Undang-Undang 32 tahun 2009 dan undang-undang sektoral lainnya. Karena kalau undang-undang pasti harusnya jadi pegangan. Kalau semua. menghalang-halangin petugas itu hanya diatur di dalam KUHP. Tapi Undang-Undang 32, Pak, Ya. itu bagi pasal 66 secara jelas menyebutkan bahwa siapapun dia ya, termasuk sebenarnya aparat kepolisian yang punya keberpihakan terhadap lingkungan, dia tidak bisa dipidana, dia tidak bisa digugat perdata, apalagi sebenarnya dihalang-halangi begitu. Nah, sebenarnya Undang-Undang 32 tahun 2009 ini melindungi ya untuk penegak hukum. Termasuk aparat penegak hukum yang punya keberpihakan tentu saja terhadap lingkungan. Jadi bisa menggunakan sebenarnya undang-undang kita gunakan, lain. tapi kan dalam hal ini mereka yang siapa ya aparatur yang menghalang-halangi itu kan harus kita jelas siapa. Nah, itulah yang kita respon kemarin di telepon, di SMS, tapi tidak dijawab oleh mencoba untuk dan untuk menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan harus menunggu laporan itu begitu ya? Ya, kalau saat itu tidak ya, pada saat itu tidak akan datang. Setelah dapat laporan, memang situasinya itu sudah waktu itu 2 jam. ada nggak sih polisi sempat kalau itu kan tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, karena jarak dengan polisi terdekat jauh 2 jam. 2 jam. 2 jam. Mungkin Mbak sudah pernah ke sana, Mbak? Saya Situ sudah belum pedalaman ke Bengkalis. Yang TKP itu belum ya? Ya. Nah, itu 2 jam. Ya, pos karena dia pakai Roro ya yang bisa mengangkut kapal, mengangkut air ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di level bawah enggak, ini kan jadi isu yang highlighted banget nih, Pak Martin. Saya nggak tahu sudah ada komunikasi antara Ibu Siti Nurbaya dengan Pak Tito apa belum? Ya, saya kira pasti sudah. Sudah ya. Terus kira-kira ada instruksi apa? Nggak, sekali lagi kita punya keinginan yang sama, harapan yang sama. Tahun ini tidak ada kebakaran. Ternyata ada kebakaran juga. Ada insiden yang dramatis seperti ini. Ini kan sebenarnya menjadi perhatian kita bersama. Gitu. Mas Alvito, polisi itu kan harus berdiri di semua ya. Masyarakat. Yang kita kembangkan adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kita harus jaga itu. Satu contoh dalam kasus-kasus aksi demo anarkis misalnya, kita tidak melakukan penangkapan pada saat itu, tapi kita kenalin, kita identifikasi, kita inventarisasi siapa mereka yang menjadi provokator di sini. Soal nama APSL di balik penggerakan massa ini juga nggak jadi concern. Hari ini di Rokan Hulu, di Riau ya, itu sudah dilakukan konferensi pers oleh masyarakat yang menghalang-halangin. Mereka meminta maaf, kemudian mereka juga menyadari bahwa apa mereka yang lakukan salah. Nah, mereka juga menjelaskan posisinya pada saat itu adalah karena tidak ada informasi kepada Nini Mama di situ sebagai orang yang dituakan. Di sana ada 3 suku besar yang menguasai, katakanlah dalam tanda petik, yang menduduki tempat-tempat itu. Ada suku Mandeling, ada suku Melayu, satu lagi suku Bado atau apa ya, saya ada 3 di situ. Nah, Nini Mama inilah yang 3 yang memiliki peran yang sebagai legal formalnya, sebagai dalam hal ini sebagai tokoh masyarakat di sana. Tapi hukum adat kan di atasnya masih ada hukum negara kan begitu? Ya. Dan harus ya kalau misalnya hukum adat tidak sinkron dengan hukum negara, maka hukum negara yang ditegakkan seharusnya. Di tempat-tempat tertentu hukum adat masih bisa berperan. Oke, gimana tanggapan? Ya, saya kira sebenarnya itu tadi press conference dari masyarakat ya. Saya kira sebenarnya tugas kepolisian bersama-sama dengan KLHK tentu saja justru menyelidiki lebih jauh keterlibatan dari perusahaan. Kami sudah sampaikan berkali-kali dan terus berulang bahwa ini tidak sesederhana itu. Ini adalah sebenarnya praktek kejahatan korporasi dari hulu sampai hilir gitu ya. Dari hulu artinya mulai dari perizinan gitu ya. Mereka banyak melakukan suap. Kemudian ketika diproduksi mereka membakar lahan dan di ujung ketika misalnya ada penegakan hukum juga melakukan suap gitu. Nah, ini adalah sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh korporasi, kejahatan korporasi dan di banyak tempat sebenarnya adalah modusnya menggunakan masyarakat gitu, baik dia warga, pekerja gitu.
dan juga dijanjikan misalnya plasma. Ini adalah modus yang umum. Modus yang umum dan terjadi. seharusnya bisa menjadi bahan untuk Betul, bisa bahan untuk menyelidiki lebih jauh ya soal bagaimana kejahatan korporasi. Nah, kami sebenarnya melihat ini sudah darurat kejahatan korporasi karena korbannya sudah begitu masif dan kerugian negara sudah begitu besar. Sampai ratusan triliun. Bagaimana, Pak? Jadi memang dalam proses penegakan hukum tadi ada 4 pengaruh yang saya bilang. Tadi ada aparaturnya. Oke, kalau aparaturnya bermain-main, kalau dia memang tidak benar, pasti dilakukan penindakan. Kan. Yang kedua adalah hukum. Hukum itu sendiri bunyinya itu bisa memberikan celah. Satu contoh misalnya apa yang dilakukan dengan SP3, tidak cukup bukti. Ternyata izinnya itu sudah tidak ada, bukan mereka yang 4 perusahaan sehingga di SP3. Bagaimana mereka mau kita perkarakan kalau memang itu bukan milik mereka karena mereka tidak memiliki izin di situ. Siapa yang mau kita perkarakan kalau di situ? Kalau begitu, kalau mereka tidak punya izin. Itu kan. Jadi itu lahan siapa? Nah, ini sebenarnya kan soal perizinan seperti ini kita bahkan sudah melis ya, sebenarnya ada setidaknya 7 modus operandi dalam perizinan dan akuisisi perusahaan itu loh, sehingga sebenarnya kami tidak hanya bicara soal perusahaan, nama-nama perusahaan, tapi grup-grup besar perusahaan. Kita sendiri memang mengatakan bahwa itu tidak memiliki izin, bukan kita yang mengatakan, bukan penyidik yang mengatakan, tapi itu adalah keterangan-keterangan ahli. Keterangan ahli itu kita ambil dari mana? Dari mereka yang mengeluarkan izin. Itu adalah keterangan ahli bahwa mereka memiliki izin ini apakah benar, itu dikeluarkan atau tidak, itu adalah keterangan saksi dan itu ada bagian dari keterangan ahli. Jadi itulah hukum itu seperti itu isinya. Tadi yang ketiga kemudian masyarakat dan keempat bagaimana sarana prasarana dalam proses penegakan. Mbak Alisa, ini kan Pak Tito baru nih, kita punya harapan besar. Munculnya juga mengejutkan, tapi nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes. Semua orang tenang, bahkan senior-seniornya di dalam juga nggak melakukan perlawanan. Artinya kita punya harapan besar terhadap Pak Tito ini. Termasuk Pak Martin yang juga bersama dengan jajarannya Pak Tito hadir di Mabes Polri. Sebenarnya harapan dari civil society, dari Walhi terkait dengan kejahatan alam ini yang dilakukan oleh pihak-pihak korporasi atau siapapun yang menyebabkan kabut sampai ke negara tetangga, hutan habis terbakar, gambut rusak dan lain sebagainya. Apa terhadap Pak Tito dan kawan-kawan? Ya, harapan kita tentu besar terhadap Kapolri baru ya. Karena sebenarnya ini bukan kejahatan biasa. Kami menilai ini sudah extraordinary crime. Sehingga sebenarnya berbagai upaya serius harus dilakukan. Dengan tadi sebenarnya salah satunya menggunakan prinsip-prinsip yang di luar dari tindak kejahatan biasa. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi institusi kepolisian yang dipimpin oleh Pak Tito ya. Nah, kami berharap sebenarnya komitmen ini termasuk kapasitas aparat penegak hukumnya dalam memahami kasus kejahatan luar biasa ini. Saya kira memang tantangannya. Karena jangan-jangan mereka yang harus cuci piring dari. Betul, di banyak tempat sebenarnya begitu. Polisi akhirnya dihadap-hadapkan dengan masyarakat gitu ya. Dan yang cuci tangan sebenarnya adalah korporasi. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi kita semua dan saya kira ini komitmen Presiden kembali. Nah, kami mendesak sebenarnya agar leadership tentu ditunjukkan oleh Presiden dan sudah mencanangkan bahwa ini sudah darurat kejahatan korporasi gitu, sehingga semua institusi negara harus bergerak dan bekerja sama. Pak Martin. Ya, kita ada 2 dalam 2015 itu yang kita lakukan terhadap korporasi ya. Jadi bukan tidak sama sekali tidak ada. Tapi pada prosesnya ada satu yang dihukum, satu yang ada bebas, itu tentu di luar dari ranah kepolisian. Komitmen kita pasti tetaplah. Tidak mungkin kita bermain-main dengan undang-undang yang ada. Karena undang-undang yang ada pun pasti polisi yang akan mengoperasionalkan. Kecuali kalau memang. Kita sih nggak khawatir bermain-main dengan undang-undang, bermain-main dengan korporasi yang kita takut. Saya kira kita tetap komitmen untuk melakukan penindakan kepada siapapun. Informasi-informasi dari mana, dari Walhi sekalipun ya, itu sumir, kita pasti akan tidak lanjutin. Surat kaleng saja yang masuk ke Mabes Polri, itu pasti ditindaklanjutin. Bukan dibiarkan seperti itu. Itulah adalah bentuk komitmen dari pihak Polri untuk melakukan proses penegakan hukum bagi apa saja. Gitu. Ya. Saya kira mungkin kasus yang terakhir yang dianulir penetapan tersangkanya PT BMH. BMH ini sudah pada kasus pembakaran tahun 2014 di pengadilan ya sudah dinyatakan bersalah gitu ya. BMH itu di Riau di Sumatera Selatan. Dan ini dianulir oleh kepolisian penetapan tersangkanya. Itu baru 2014 ya, belum yang kebakaran tahun 2015. Saya kira memang
pekerjaan berat dan saya kira tantangan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menunjukkan komitmennya tentu saja ya tidak hanya komitmen tapi pada proses penegakan hukumnya juga sesuai dengan komitmennya. Ya, memang ukuran-ukuran kan selalu dipakai adalah jumlah kuantitatif ya. Padahal kan pencegahan-pencegahan itu kita melakukan juga. Seperti dalam membuat embung. Embung itu baru saya tahu, embung itu seperti kolam kecil. Itu adalah bagian dari upaya-upaya pihak kepolisian untuk secara preventif melakukan upaya-upaya. Membuat sepeda motor itu menjadi dimodifikasi kemudian untuk jadi penyemprot. Banyak yang dilakukan. Itu semua termasuk juga aparat yang turun ke lapangan berjibaku dengan api, itu kita apresiasi sih sebenarnya. Dan tercatat, media mencatat itu dengan sangat baik. Yang jadi harapan kita tentu saja agar ada kejelasan yang benar-benar clear soal SP3 ini. Begitu. Ya, tadi kan sudah disampaikan alasan-alasannya seperti itu dan bisa digugat. Walhi pun bisa menggugat. Ada rencana Walhi akan... Ya, Walhi Riau memang berencana untuk pra-peradilan. Tapi saya kira menjadi penting evaluasi yang dilakukan oleh Kapolri terhadap semua jajarannya ya, terutama di tingkat dan penanganan daerah kasus Kapolri. yang terjadi sebelumnya. Betul, karena ini kan SP3 bukan hanya di Riau. Karena sekali lagi ini adalah legacy yang diterima oleh Pak Tito. Betul. Karena ini terjadi sebelumnya. Bapak, Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.